Seorang ibu muda ditemukan tewas terkubur di bawah semen yang dibeli dengan uangnya sendiri. Mungkin kalimat ini terdengar membingungkan, tapi lebih parahnya lagi, kuburannya dijadikan hadiah istimewa untuk calon ayah mertuanya. Bagaimana kasus selengkapnya dan apa yang terjadi padanya? Saat ini kita kembali mengunjungi benua Australia, tepatnya ke bagian selatan negara itu. Di kota kecil bernama Menam, Jody Myers yang berusia 20 tahun dan tunangannya, Neil Archer yang berusia 29 tahun, merayakan ulang tahun ayah sambung Jody. Pestanya sendiri berjalan lancar, tapi pasangan itu tidak bahagia. Faktanya, Neil tak mau menghadiri pesta ulang tahun itu dan hanya duduk di dalam mobil. Jody yang asik mengobrol dengan kedua orang tuanya dalam pesta itu sangat bergembira melihat keluarganya berkumpul. Tapi di sisi lain, Jody harus mendatangi Neil yang ada di mobil dan tak sudi untuk masuk ke rumah. Jody terus memohon agar Neil mau masuk ke dalam rumah, tapi Neil tetap menolak. Bahkan beberapa orang yang hadir dalam acara ulang tahun itu juga sempat mendatangi Neil untuk membawakannya makanan dengan harapan bahwa Neil akan bergabung dengan mereka. Sayangnya, semua usaha mereka sia-sia dan dia tetap ngotot untuk tinggal di dalam mobil. Sekitar jam setengah 9 malam, pasangan itu meninggalkan pesta yang belum selesai dan pulang ke rumah. Rupanya, perdebatan mereka di mobil berubah menjadi pertengkaran besar. Dan saat itu juga, Jody mengakhiri hubungannya dengan Neil. Keesokan harinya, ibunya Jody yang bernama Lucy menerima SMS dari nomor baru yang adalah putrinya sendiri. Dalam SMS itu dituliskan kalau dia tidak akan datang ke rumah orang tuanya nanti malam karena dia mau menenangkan diri. Kegelisahannya dikarenakan dia sudah putus dengan Neil. Dia juga beralasan mengganti nomornya dengan nomor baru agar Neil tidak bisa menghubunginya lagi. Jody juga bilang bahwa dia sudah pindah ke daerah lain dan berhenti dari pekerjaannya. Semuanya sudah selesai, katanya. Tapi pasti nanti dia akan memberitahu cerita detailnya dan kehidupan barunya di tempat lain. Jody juga bilang pada ibunya bahwa dia aman dengan teman-temannya dan dia pasti akan merindukan semua keluarganya. Tapi yang membuat Lucy ragu akan SMS dari putrinya bahwa tulisan di SMS itu agak kaku. Tidak ada tanda baca satupun, dan Lucy juga menemukan beberapa kesalahan ejaan serta tata bahasa yang tidak benar. Padahal menurut ibunya, Jody tidak memiliki masalah dengan ejaan kata dan tata bahasa. Bahkan jika Jody salah ketik, dia akan mengirimkan teksnya lagi. Tentu saja, kesalahan itu bisa jadi karena Jody terburu-buru atau sedang stres mengingat dia baru saja putus dari tunangannya. Tapi sekali lagi, Lucy tidak percaya bahwa yang mengirim SMS itu adalah Jody. Adik kembar perempuan Jody juga menganggap bahwa gaya tulisan dari SMS itu sama sekali berbeda dengan gaya tulisan yang biasanya Jody kirim. Belum lagi, Jody juga tak pernah meninggalkan anaknya yang baru bisa bicara berusia 3 tahun bernama Elijah. Keluarganya sangat yakin kalau Jody tidak akan pernah melakukan itu. Karena Elijah adalah semangat hidup untuk Jody. Menurut keluarganya dan teman-temannya, Jody tidak akan bisa pergi tanpa membawa Elijah. Keyakinan inilah yang mendorong keluarganya untuk melaporkan hilangnya Jody ke polisi. Keluarganya Jody sebenarnya tak mau berpikir negatif bakal ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Jody. Tapi mereka juga tak mau membuang-buang waktu dalam mencari Jody. Sebenarnya, mereka ragu untuk melaporkan hilangnya Jody ke polisi karena mereka sempat berpikir mungkin polisi akan mengabaikan laporan mereka. Karena banyaknya kasus wanita muda hilang dan meninggalkan anak mereka di rumah setelah bertengkar dengan pasangannya. Yang ujung-ujungnya mereka tidak hilang, tapi mereka pergi meninggalkan rumah secara sukarela. Namun semua anggapan mereka terbantahkan setelah polisi menaruh perhatian pada hilangnya Jody. Detektif dari kepolisian mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini. Mereka menemukan bahwa ada aktivitas dari rekening bank milik Jody di salah satu ATM center di pusat kota yang tak jauh dari rumah orang tuanya
untuk penarikan uang sebesar $250 atau sekitar 2,7 juta rupiah. Awalnya informasi ini membawa angin segar untuk keluarga Jody. Tapi polisi berpikir lain. Mereka berpikir, apakah penarikan uang itu benar-benar dilakukan Jody atau ada orang lain yang memakai kartu debitnya? Disinilah polisi mulai menginterogasi seluruh keluarga, kerabat, dan teman Jody untuk meminta informasi. Tapi di antara mereka semua, tak ada satupun yang bisa memberikan informasi keberadaan Jody selain tunangannya sendiri, yaitu Neil. Karena dialah orang terakhir yang melihat Jody hidup. Dalam keterangannya, Neil bilang pada polisi, setelah mereka pulang dari pesta ulang tahun, mereka terus berdebat di sepanjang jalan hingga pulang ke rumah. Bahkan Jody juga melemparkan cincin tunangannya ke jalan raya saat pertengkaran itu. Neil juga bilang kalau Jody terakhir kalinya pergi dengan seorang pria dan wanita tak dikenal menggunakan Nissan X-Trail berwarna merah. Polisi yang mendapatkan laporan itu segera menyisir jalan raya yang dilalui Neil dan Jody untuk mencari cincin tunangan yang dibuang Jody. Dalam pernyataan polisi yang tidak dirilis ke media, sebenarnya Neil adalah orang yang sangat menarik perhatian dalam kasus ini, karena hanya dialah satu-satunya saksi yang berguna untuk penyelidikan, dan polisi belum mempunyai nama baru selain nama Neil. Polisi segera melakukan penggeledahan di sekitar rumah yang dihuni Jody dan Neil, tapi mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan polisi juga tak bisa menemukan cincin yang dibuang oleh Jody, meskipun Neil sudah menunjukkan lokasinya. Kasus hilangnya Jody mulai menarik perhatian dari masyarakat. Keluarga dan teman muncul di media untuk memberitakan perkembangan pencarian Jody. Bahkan ibunya Neil yang bernama Margaret Archer juga muncul di depan kamera wartawan dan mengatakan bahwa semua orang mengharapkan calon menantunya itu untuk kembali karena cucunya, Elijah, sangat membutuhkan seorang ibu. Neil juga beberapa kali muncul dalam wawancara oleh wartawan sambil menggendong Elijah dan mengatakan bahwa dia menunggu Jody di rumah. Tapi rekaman wawancara Neil dengan wartawan menunjukkan kalau Neil sangat tenang, dan sikap seperti itu rupanya mengganggu pikiran masyarakat yang menontonnya. Saat ini, polisi kembali menggali informasi terkait aktivitas penarikan uang di rekening Jody yang dilakukan sehari setelah dia menghilang. Polisi pun meminta rekaman CCTV dari mesin ATM tersebut. Mereka pun cukup terkejut mendapatkan video bahwa penarikan uang sebesar $250 itu bukan dilakukan oleh Jody maupun Neil, tapi seseorang wanita yang menggunakan hoodie dan tudung yang menutupi kepalanya. Tentu saja, polisi menduga kalau wanita itu ingin bersembunyi dari pantauan kamera sehingga identitasnya tidak bisa dilacak. Namun tak butuh waktu lama bagi polisi mengungkap identitas wanita itu. Detektif mendapatkan fakta bahwa yang melakukan penarikan uang dari rekening Jody adalah Margaret Archer, ibunya Neil. Apa yang dilakukannya membuat polisi mencurigainya melakukan tindakan pencurian. Namun tidak diketahui pencurian itu atas dasar apa. Asumsi awal polisi, Margaret mengambil kartu debit Jody dan menarik uangnya setelah Jody menghilang. Ada kemungkinan Margaret membutuhkan uang dan mencuri kartu itu. Atau bisa jadi Margaret meminta kartunya langsung dari Jody karena Margaret dan calon menantunya itu cukup dekat. Tapi saat Margaret diinterogasi, dia menyangkal tuduhan bahwa dia melakukan penarikan uang itu. Setelah interogasi dilakukan, polisi masih membebaskan Margaret dengan jaminan karena polisi tak punya cukup bukti untuk menetapkan Margaret sebagai tersangka. Tapi dari temuan ini, polisi semakin terdorong untuk melakukan penyelidikan dengan lebih cermat terkait aktivitas Margaret setelah Jody menghilang. Dalam penggeledahan di rumah keluarga Archer, polisi menemukan 2 struk belanja dari 2 toko yang berbeda. Kedua struk itu mencatat pembelian 10 sak semen dari toko perkakas dan 10 sak semen dari toko lainnya. Tak hanya itu, Margaret juga membeli sebuah gerobak dorong pengangkut pasir. Pembelian tersebut dirasa kurang wajar sehingga polisi ingin memastikan apakah Margaret yang memang membeli semuanya atau bukan. Polisi langsung melakukan penelusuran di lokasi toko yang tertulis di dalam struk belanja.
Benar saja, CCTV merekam mobil Margaret berkunjung ke dua toko berbeda hanya 3 hari setelah Jody menghilang. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa Margaret membeli semen dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa dia membutuhkan begitu banyak semen? Memang membeli bahan konstruksi bukanlah sebuah kejahatan, tapi entah mengapa detektif sangat penasaran dan ingin mendapatkan jawaban pasti dari pembelian itu. Apalagi, total belanjaan dari kedua struk itu nominalnya hampir sama dengan jumlah uang yang ditarik Margaret dari kartu debit Jody. Akhirnya, polisi berbicara pada suami Margaret atau ayah Neil yang bernama Lawrence Archer. Menurutnya, dia baru pulang dari Tasmania, sebuah pulau dan negara bagian di selatan Australia, beberapa hari setelah Jody dilaporkan menghilang. Ketika dia sampai di rumah, Neil menghampirinya dan menunjukkan rasa sayang pada ayahnya yang jarang sekali dia lakukan. Neil bilang dia punya hadiah untuk ayahnya, untuk menghormati hari ayah yang jatuh pada hari Sabtu pertama di bulan September. Hal itu semakin membuat Lawrence penasaran, sehingga Neil mengajak ayahnya ke belakang rumah dan memperlihatkan halaman belakang yang sudah tertutup semen yang baru saja dikerjakan oleh Neil. Lawrence tak menyangka kalau putranya akan melakukan pekerjaan yang berat seperti itu, karena Neil dikenal sebagai putra yang malas dan egois. Untuk pekerjaannya itu, Lawrence sangat berterima kasih pada putranya. Dari cerita yang disampaikan ini, polisi menyadari bahwa mereka sudah berhasil menyusun teka-teki tentang keadaan Jody yang sebenarnya, dan mempertimbangkan bahwa Neil bukanlah sebagai saksi saja, melainkan dia tersangka utama dalam kasus ini. Di waktu yang hampir bersamaan, saat polisi mulai berhasil memecahkan masalahnya, Aaron Archer, adik dari Neil, datang ke kantor polisi pada tanggal 24 September 2015 untuk melaporkan bahwa keluarganya melakukan kejahatan yang mengerikan. Dia melaporkan pada polisi kalau keluarganya meminta dirinya untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan mencoba meyakinkan Aaron bahwa mereka akan aman. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Aaron dan dia memilih untuk melaporkannya ke polisi. Dari informasi yang didapatkan polisi, akhirnya mereka menangkap Neil atas tuduhan pembunuhan pada tunangannya, Jody Myers. Sehari setelah penangkapan itu, polisi kembali menggeledah rumah keluarga Archer di kota Menam yang jaraknya hampir 100 km dari kota Adelaide. Saat penggeledahan itu dilakukan, polisi menemukan sesosok mayat terkubur di dalam kuburan dangkal di bawah lempengan semen yang katanya menjadi hadiah hari ayah untuk Lawrence Archer. Para dokter ahli memastikan bahwa mayat itu adalah Jody Myers yang hilang sebulan sebelumnya. Segera, jenazah Jody disemayamkan di salah satu gereja dan ratusan pelayat menghadiri acara pemakamannya. Beberapa minggu kemudian, Margaret, ibunya Neil, juga ditangkap atas tuduhan bekerja sama dalam penghilangan barang bukti. Tapi sampai penyelidikan berakhir, dia masih sekuat tenaga membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Sementara Lawrence diasumsikan tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu dan putra keduanya, Aaron, menolak bekerja sama dengan ibu dan kakaknya. Sekarang, kronologi pembunuhan pun bisa disusun oleh pihak kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi lebih mengerikan daripada rangkuman kisah pembunuhan yang saya ceritakan tadi. Saat Jody dan Neil kembali ke rumah mereka setelah menghadiri pesta ulang tahun ayah sambung Jody, mereka bertengkar hebat karena Neil percaya bahwa kedua orang tua Jody tidak menyetujui hubungan mereka, walaupun mereka sudah bertunangan bahkan sudah memiliki anak. Itu sebabnya Neil tak sudi untuk masuk ke dalam rumah merayakan ulang tahun calon ayah mertuanya. Tapi Neil saat itu hilang kendali sehingga mencekik Jody dengan tali hoodie-nya hingga Jody berhenti bernapas. Yang lebih mengerikan dari semuanya, Margaret, ibunya Neil, baru tiba di sana sambil menggendong Elijah saat Jody sudah tewas. Bahkan Elijah beberapa kali bertanya tentang keadaan ibunya yang sudah tak bergerak. Keesokan harinya, Neil memaksa ibunya untuk membantu menyembunyikan jejak pembunuhan. Di situ, Margaret setuju untuk menghilangkan semua barang bukti karena dia sangat sayang pada putranya, sehingga dia mengambil kartu ATM Jody
dan meminta PIN-nya pada Neil, lalu menarik uang Jody di mesin ATM sebesar 2,7 juta rupiah. Saat itu, dia membeli kartu perdana baru dan mengisi pulsa, serta mengirim SMS pada Lucy untuk berpura-pura jadi Jody. Semua dilakukan oleh Margaret karena dia sangat mencintai putranya itu. Bahkan dia membawa Elijah dengan mobilnya dan menaruh Elijah di dalam mobil. Sementara dia membeli 20 sak semen dari 2 toko yang berbeda. Sangat disayangkan bahwa Elijah mulai menyadari apa yang terjadi pada ibunya dan dia beberapa kali menanyakan pada neneknya tentang keberadaan ibunya. Keesokan harinya, Neil mulai menggali kuburan dangkal dan mengubur Jody di sana, lalu menutupnya dengan semen, serta menghadiahkan pekerjaan itu sebagai kejutan untuk ayahnya yang baru pulang. Polisi juga mendapatkan bukti rekaman telepon antara Neil dengan ibunya tentang kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan Neil juga berusaha melibatkan adiknya, Aaron, untuk menutupi kejahatan mereka. Dia meminta Aaron membakar semua pakaian dan barang-barang Jody. Tapi dengan tegas, Aaron menolak permintaan itu dan memilih melaporkan semuanya pada polisi saat dia sudah siap, sehingga mereka membakarnya sendiri di belakang rumah. Margaret dan Neil mungkin berpikir bahwa mereka bisa lolos dari kejahatannya, tapi semakin banyak mereka kerjakan, semakin banyak pula kesalahan yang mereka buat. Pada persidangan tahun 2016, Neil Archer mengaku bersalah atas pembunuhan Jody Myers dan pada tahun 2017, dirinya divonis menerima hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 22 tahun penjara. Sedangkan Margaret Archer yang berusia 58 tahun sampai akhir persidangannya tak pernah mau mengaku bersalah atas kejahatan itu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau Margaret tak pernah menyesali perbuatannya. Hingga pada akhirnya, di tahun 2018, dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara karena sudah membantu menyembunyikan barang bukti. Tapi kabarnya pada bulan Juni 2022 lalu, dirinya dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik, tapi dia harus dideportasi kembali ke tanah airnya di Inggris. Sementara Elijah yang sudah tumbuh menjadi anak-anak diasuh oleh Lucy, ibunya Jody. Itulah cerita tentang kejahatan mengerikan dari seorang ayah muda yang dibantu oleh ibunya sendiri karena rasa cintanya yang begitu besar. Saya mau tahu tanggapan kalian tentang kasus ini. Apakah semua yang dilakukan sang ibu untuk anaknya sudah benar? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik lainnya dan tunggu video terbaru dari channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.